Hai, mungkin di antara Anda semua pernah mengalami hal yang paling menyedihkan di dalam kehidupan ini. Jika Anda memiliki kisah yang menurutmu menyedihkan atau menyakitkan, silahkan tulis kisahmu di kolom komentar ya, saya tunggu. Nah, untuk topik kita hari ini tentang menyikapi dan mendalami setiap ujian. Apakah harus kecewa atau berbahagia di saat mendapati ujian menurut sudut pandang ilmu spiritual? Mungkin di dalam hidup ini Anda pernah kehilangan sesuatu, entah itu soal karir, pekerjaan, ataupun soal asmara Anda sendiri. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang sempat bertanya kepada saya. Kata beliau itu, kenapa setiap ketemu orang yang baru, orang yang sudah kita cintai secara tulus, menyerahkan segenap hati kita, bahkan di setiap sujud pun orang tersebut masih kita sempatkan untuk sebut namanya di dalam doa agar syukur-syukur di kemudian hari bisa menjadi jodoh kita. Tetapi kenyataannya malah justru orang tersebut semakin menjauh dan lebih menjadi asing. Untuk jawaban ini kita rujuk dari potongan Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang bunyinya kurang lebih, wa asa'an tuhibu say'u wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal hal itu buruk bagimu. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bahwasanya hal yang menurut kita itu sakit, berat, ataupun sangat menyedihkan, tetapi percayalah, Tuhan itu telah menyiapkan hal yang terbaik menurut kita. Bisa saja Tuhan itu melakukan hal tersebut karena ingin menyelamatkanmu, atau mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk dirimu, atau bisa jadi sebaliknya. Jika masih meragukan pernyataan ini, silahkan cobalah renungi hal tersebut. Coba kamu mencari latar belakangnya. Kamu pasti akan menemukan jawaban yang tepat untuk menghilangkan semua keraguan di dalam hatimu. Cepat atau lambat, kamu sendiri pasti akan mengetahui kenapa Tuhan menjauhkanmu kepada orang tersebut. Sedangkan pernyataan yang kedua itu tentang kenapa di saat kita memiliki pasangan dan meminta petunjuk tentang jodoh kita, justru orang tersebut semakin menjauh. Atau simpelnya itu, ketika kamu memiliki pasangan, lantas kamu berdoa, jika dia jodohku, maka langgenganlah, dan jika bukan, maka tunjukkanlah. Kenapa setiap kita berdoa seperti yang di atas, malah justru kita selalu dipertemukan masalah yang berat di dalam hubungan asmara kita, dan berujung berakhir berpisah, padahal kita sudah meyakinkan diri untuk menyerahkan segenap ketulusan hati kita, tetapi yang ada malah berakhir tragis. Jawaban di atas itu sebetulnya sangat mudah ya. Ketika kamu berdoa seperti di atas, lantas hubunganmu menjadi kacau, berarti Tuhan itu telah menjawab semua doamu. Berarti dia bukan jodoh yang terbaik untukmu. Terkadang harapan kita saja yang terlalu besar pada orang tersebut, sehingga terlalu percaya diri bahwa orang tersebut adalah jodoh kita, padahal Tuhan itu punya rencana yang lebih baik untuk diri kita. Mulai sekarang, kamu harus bisa melalui hidupmu dengan damai.
Lalui saja alur hidupmu dengan damai, nikmati, jalani, syukuri di setiap prosesnya. Karena mau tidak mau, kuat tidak kuat, kamu harus tetap melaluinya dengan lapang dada dan rasa yang ikhlas. Selalu percaya dirilah bahwa nikmat Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan untuk kalian semua yang mungkin sedang kecewa terhadap hal yang pahit, semoga lekas membaik dan semoga cepat menemukan gantinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jika kamu memiliki kisah yang mungkin dirasa sangat sedih atau pahit, bisa sharing di kolom komentar ya, saya tunggu. Terima kasih, jangan lupa subscribe.